Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Lagu yang pertama, Lului Hamuna Harajoni Debata. Joni debata rabdot hati gorana tambahono nama ondeng Tuhamu. Haleluya, 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 dongan aha 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 beta hita tu dia marsikola minggu ini gereja Boloni betama ale dongan aha 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 beta hita tu dia Marsikola minggu ini gereja Boloni betama ale dongan. Lagu ketiga, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Persiapkan buku dan Alkitabnya ya, Dek. Kidung Jemaat dan Bahasa Indonesia. Jangan lupa ya Dek, persembahannya taruh di dalam amplop, berikan kepada mama dan papanya. Silakan duduk. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 21 hanya ayat 1. Bawa rasa
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 15 ayat 1. Hukum Taurat kita yang diambil pada minggu ini ialah hukum Taurat yang kedua. Ayo adik-adik kita bersama-sama ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 26 ayat 1. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada bulan ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Yuk adik-adik, ini kan sudah minggu ketiga. Pasti adik-adik sudah hafal kan? Yuk dibuka Mazmur 25 ayat 5. Sama-sama kita membaca ya adik-adik. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
Kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 49, nomor 1 dan nomor 4. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita buka lagi Kidung Jemaat kita bernyanyi dari nomor 281 ayat 2. Pengumuman kita untuk minggu depan. Terima kasih sebelumnya buat adik-adik yang telah baik, tertib mengikuti kebaktian kita minggu ini. Karena minggu ini kita sudah berbahasa Indonesia, berarti minggu depan kita berbahasa Batak ya adik-adik.
Jangan lupa disiapkan Bibel dengan buku ND-nya. Jangan lupa juga dihafal ayat bulanannya ya adik-adik ya. Terima kasih. Yuk kita nyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 356 ayat 1. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan masih membolehkan kami, anak-anak sekolah minggu, bertemu dengan guru sekolah minggu, walaupun secara virtual. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mulai menerimanya dan memeliharanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Loh, kok gak ada yang jawab? Kakak ulang sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Oke, baru dijawab. Apa kabar nih semua? Udah pada sarapan belum? Iya, udah sarapan. Kalau yang belum sarapan, minggu depan sebelum ibadah harus sarapan dulu ya, biar semua semangat. Oke, khotbah kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama atau baru? Iya benar, ada yang jawab perjanjian baru ya. Kakak bacain buat kita, diikutin dalam hati masing-masing. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau ibadah semangat? Coba angkat tangannya. Loh, gak ada yang semangat? Apa semua ibadahnya males-malesan? Siapa yang kalau mau nonton YouTube-nya sekolah minggu selalu semangat? Angkat tangannya dong. Iya, ada beberapa walaupun cuma sedikit. Iya, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik sekolah minggu supaya jangan malas ibadah. Dibilang, janganlah kita menjauhkan diri dari peribadahan. Siapa di sini yang setiap hari minggu itu harus dibangunin mamanya dulu, dipaksa? Males. Tidak mau mandi, males-malesan. Siapa? Gak ada ya. Semua adik-adik sekolah minggu harus rajin beribadah. Kenapa sih Kak kita harus rajin ibadah? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu kenapa kita harus rajin ibadah? Kita harus rajin ibadah supaya yang pertama, kita mengenal Tuhan, dan yang kedua, supaya kita selalu berbuat baik. Jadi yang pertama supaya mengenal Tuhan, dan yang kedua supaya bisa selalu berbuat baik. Siapa di sini yang kenal siapa Tuhan kita? Ada yang kenal Tuhan kita nggak? Loh, kok nggak ada?
Nggak kenal sama Tuhan Yesus? Kenal kan? Iya, jadi kita beribadah supaya kita kenal sama Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita bisa berbuat baik. Nih, kakak ada cerita nih tentang satu orang anak sekolah minggu yang namanya Agus. Ada nggak di sini yang namanya Agus? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi Agus ini adalah seorang anak sekolah minggu. Tapi tiba-tiba dia jadi malas ke sekolah minggu. Kalau hari Minggu dia tidak mau bangun pagi. Terus dia menonton TV, main game, pergi sama teman-temannya. Dia tidak mau lagi ibadah sekolah Minggu. Lama-kelamaan si Agus ini terbawa ke pengaruh yang buruk. Dia sama teman-temannya pertama-tamanya mencuri permen di warung. Tidak ketahuan. Terus dia mencuri mangga tetangganya. Belum juga ketahuan. Terus selanjutnya dia mencuri sepeda. Akhirnya dia ketahuan. Terus dia dan teman-temannya itu dibawa ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Agus didatangi oleh seorang polisi. Namanya Kak Yuda. Wah, ternyata di adik sekolah minggu, Kak Yuda itu ngajar sekolah minggu di gerejanya si Agus. Terus Kak Yuda lihat, loh itu kan si Agus anak sekolah mingguku. Akhirnya karena dia lihat si Agus, sanksinya diringankan dan si Agus beserta teman-temannya diperbolehkan pulang. Lalu Kak Yuda bilang sama Agus, Agus sini deh. Tahu nggak Agus? Kalau kamu mau bertobat, Tuhan kita pasti mau mengampuni kamu. Akhirnya Agus tersadar. Agus sadar kalau dia sudah berbuat jahat dan dia kembali ke sekolah minggu tiap hari minggunya. Jadi dia tidak lagi terikut ke pengaruh buruk teman-temannya dan dia tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang jahat. Nah, gitu juga adik-adik sekolah minggu. Kalau kita malas beribadah, pasti ada dorongan untuk melakukan hal yang tidak baik. Misalnya nih, adik-adik sekolah minggu, hari minggunya malah tidur-tiduran, malah nonton kartun, malah apalagi jalan-jalan, bukannya nonton ibadah sekolah minggu. Pasti akan ada keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Misalnya, kalau yang jarang berdoa itu biasanya suka berbohong, suka melawan orang tua. Apalagi coba yang tidak baik. Tidak mau belajar. Bahaya kan? Apalagi selama COVID ini. Siapa yang malah makin malas selama COVID ini? Coba ngaku-ngaku. Ada nggak yang selama COVID ini jadi tidak mau beribadah sama sekali? Tidak boleh ya. Karena firman Tuhan bilang, semua adik-adik sekolah minggu harus rajin beribadah. Harus apa lagi? Memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik. Jadi selama COVID-19 ini tidak boleh ada alasan jadi tidak mau sekolah minggu. Ya kan? Sudah ada di YouTube HKBP Metro. Jadi adik-adik sekolah minggu pagi-pagi bangun, berdoa, mandi, lalu bersiap untuk beribadah. Jadi adik-adik sekolah minggu, ingat ya, jangan menjauhkan diri dari peribadahan. Supaya apa? Supaya yang pertama, tetap mengenal Tuhan kita. Dan yang kedua, supaya apa? Supaya mampu melakukan perbuatan baik. Semoga adik-adik sekolah minggu dimampukan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan. Tuhan masih menyertai kami semua. Bapa, anak-anak sekolah minggu telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati mereka dan boleh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di atas segalanya kami mengaku kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya ampunkanlah agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita ya adik-adik, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Joni debata